ngadain outing kelas ke Taman Agrowisata Cilangkap. Ikutin keseruan kita ya guys. Nah, thank you. Oke guys, jadi hari ini kita ada di Agrowisata Cilangkap dalam rangka P5 Urban Farming di SMP Negeri 7 Jakarta pada tanggal 6 bulan Oktober 2024. Dan kita di sini buat mengetahui lebih lanjut tentang apa itu urban farming serta contoh-contohnya. Untuk lihat lebih lanjut, yuk simak video ini. 1, 2, 3, Agrowisata Cilangkap. Baik, untuk mempersingkat waktu karena cuaca sudah mulai terik ya, kita berangkat ke edukasi ke acara utama. Ya, untuk sambutan pertama akan disampaikan Bapak Iwan Indrianto sebagai Pusat Pengembangan Industri Percetakan di KPKP. Kami persilakan waktu dan tempat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih semangatnya. Saya pengen tahu di slogannya SMP Negeri 7 ya Pak. Kalau boleh tahu ya. Kalau Bapak katakan SMP Negeri 7, jawab ya. SMP Negeri 7 Jakarta. Tepuk tangan, terima kasih. Baik, yang saya hormati Bapak Roda selaku Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 7 dan Ibu serta Pak Zainal. Perkenalkan, saya Bapak Iwan Indrianto selaku Kepala UPT Pusat Pengembangan dan Proteksi Tanaman yang membawai kebun agrowisata Cilangkap yang hari ini dikunjungin oleh adik-adik dari SMP Negeri 7 Matraman dalam rangka edukasi terkait dengan urban farming dan lainnya. Sekali lagi, ini adalah lokasi salah satu, bukan satu-satunya ya, salah satu yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, di mana kita memiliki 14 lokasi kebun bibit yang satu-satunya paling besar adalah di sini di Agrowisata Cilangkap seluas 19 hektar, dan di sini ada hidroponik dan konvensional. Jadi Bapak berharap nanti pada saat ada edukasi, ada pelatihan tentang urban farming bisa bermanfaat untuk adik-adik. Minimal dari kegiatan ini saya berharap Bapak Wakil, anak-anak bisa mengenal sayuran dan bisa mengkampanyekan gemar makan sayur, karena kita juga punya program gemar makan ikan. Jadi saya berharap Pak Wakil Kepala Sekolah bisa mengkampanyekan ini, dan terima kasih sekali lagi dari SMP Negeri 7 yang sudah mau mengunjungi untuk edukasi di Agrowisata Cilangkap. Tapi intinya semoga adik-adik di sini senang, sambil healing aja ya, sambil healing
sambil belajar tentang pertanian perkotaan. Sekali lagi Pak Wakil, Bu Guru dan Pak Zainal yang hari ini mendampingin, terima kasih kepada tim saya nih Pak. Saya akan dampingin, ada PJLP, ada Pak mendampingin untuk kegiatan hari ini. Demikian dari kami, kurang lebihnya terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Negeri 7. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak Iwan yang sudah menyampaikan sambutannya. Ya, tolong diingat adik-adik, tadi pesan Pak Iwan ya, untuk selalu gemar makan. Nah, saya ya, beranjak ke acara selanjutnya itu sambutan pihak sekolah. Bapak Soleh sebagai wakil kepala sekolah SMP Negeri 7 Jakarta. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, jaga kebersihannya. Tiga, jaga keamanan. Tidak sembarangan kita sesuatu yang bukan atau rumah tayran dan sebagainya. 7, jaga dan tentunya ambil manfaat dan hikmah dari kegiatan ini. Sepulang dari sini tentunya tadi sudah dislogankan kita akan suka makan sayur. Iya, ini anak-anak zaman sekarang generasi Z sulit sekali Bapak. Mudah-mudahan dengan edukasi pada kali ini bisa memotivasi untuk bisa dan selalu makan sehat, terutama makan sayur. Terima kasih atas penerimaan dari Bapak Iwan dan staf serta karyawan di sini. Kami mohon maaf dan nanti ada kekurangan dan kesilapan. Mohon maaf juga anak-anak kami dalam masa perkembangan dan transisi. Itulah anak-anak kami, anak-anak SMP. Terima kasih atas penerimaannya. Mohon maaf ada segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan meriah. Baik, terima kasih kepada Bapak Zainal yang sudah menyampaikan sambutannya, Bapak Soleh Zainal ya. Sebelum kita beranjak ke edukasi, foto bersama dulu. Kita foto bersama dulu. Kita foto bersama dulu, Pak. Kita foto bersama. Kenapa dikasih plastik? Karena fungsinya biar gulma atau rumput tidak tumbuh. Oh, biar rumput tidak tumbuh. Ya, itu diterima lu. Kalau putra malu ada nggak? Usia. Mau tahu usia dia panen? Ayo adik-adik, ada yang mau tahu berapa usia dia dari awal kita nanam sampai panen? 3 tahun. 15 hari. Berapa? Enggak kelamaan. 2 bulan.
Sebulan tahun. Minggu. Setengah bulan, 5 bulan, 3 minggu. Pakai bulan. 40 hari. Ya, sudah siap panen. Dan tanaman ini merambat nih, makanya nanti harus nanti dikasih tali atau enggak bambu yang berdiri. Dia merambat ke atas. Vertical garden bisa di bawah, tapi kalau di bawah kita rambatin ke bawah, karena ini memang medan tanah banjir ketika hujan lebat, akhirnya bisa mengakibatkan busuk. Makanya lebih baik dikasih ke atas, vertikal. Ada dua cara, bisa diampar ke bawah, bisa dikasih ajir ya, atau media. Nah, di sini paham? Kita jalan lagi ke sana. Tanaman ajir. Ada yang tahu ini usia berapa hari? 50 hari. 7. 3 hari. 40. Apa namanya? Ega. Benar. Ini usia 7 hari seperti ini ya. Nah, kita nanam jagung ada dua cara. Bisa kita langsung benihnya ditanam di lahan, bisa kita semai menggunakan tray. Tray itu tempat persemaian. Nah, sedangkan kita ini di sini menggunakan tray yang murah meriah, mudah didapat seperti ini. Kalau pakai itu kelebihannya apaan, Pak? Hah? Kalau pakai kayak gitu kelebihannya? Kayak gini. Murah. Kelebihannya satu, pertama ini tray ini mudah didapat ya. Dan bahannya itu terbuat dari kertas. Dari kertas, jadi mudah didapat. Bahannya dari kertas. Kedua, mudah ditanam. Dan ketika ditanam, ini kita tidak perlu membuka kertas ini, karena kertas ini akan menjadi pupuk. Jadi pupuk dia. Karena bahan bakunya terbuat kertas itu dari pohon. Nah, keuntungannya, dan ini mudah didapat, bahkan dibuang kalau di tukang telur, tahu kan telur? Tahu. Itu kan suka dibuang. Nah, kita tinggal ngambil. Itu keuntungannya. Ini usianya 7 hari. Ini namanya jagung manis. Ada yang tahu usia jagung manis berapa hari ketika awal tanam sampai panen? Ada yang tahu? 2 minggu. 2 bulan. 2 bulan. Dikit lagi mendekati. 3 bulan. 4 bulan, 5 bulan. 2 bulan. Tuh. Siapa namanya? Ega. 2 bulan setengah atau 75 hari. Ini jagung sudah siap dipanen. Nah, kalau untuk kita pengen panen jagung yang kering itu 85 hari. Tapi kalau untuk konsumsi 75 hari. Ini jagung manis. Jadi ketika mulai berbunga, bunga jantan tahu kan yang di atas? Tahu. Kalau jagung manis itu ciri-cirinya berwarna putih. Nah, dan bunga betina yang dibilang itu pangkal buah atau jagung, dia mengeluarkan putik berwarna putih juga. Itu ciri-ciri jagung manis. Kalau jagung yang keras
atau enggak jagung yang buat empan burung, atau enggak buat gula ya, tropika, jagung yang keras. Itu ciri-cirinya kalau dia berbunga itu berwarna merah. Udah sederhana. Mungkin kalau kalian adik-adik lihat di orang nanam jagung, berbunga merah atau kuning, jadi bisa tahu ya, ciri-ciri seperti itu. Dan jagung berbunga itu di usia 55 hari, umumnya 55 sampai 60 hari dia mulai mengeluarkan bunga. Paham? Ada pertanyaan mengenai jagung? Nah, makanya nanam jagung itu awal kita tanam, yang wajib utama tanahnya itu harus gembur. Gembur itu harus halus baru bisa ditanami, dan harus disiram, dan pH tanahnya harus bagus. Tanah itu harus subur, pokoknya harus bagus, subur. pH-nya berapa? pH-nya 6,5 sampai 7 pH tanah. Tapi ada yang tahu nggak pH tanah? Belum ya. Jadi pH tanah itu tanah itu daya kadar masam tidaknya. Jadi kalau tanah masam itu biasanya di bawah 6, 5 atau 4. Nah, itu kurang efektif jagung. Jadi kalau mohon maaf, kalau di dunia manusia, mohon maaf, bukan kita menyamakan. Kalau orang yang misalkan keteknya pH-nya rendah kan bau, aduh itu. Kalau wangi kan 6,5 ya. Begitupun tanaman. Cuma bedanya kalau di tanaman pH-nya rendah, pH tanahnya rendah, dia nggak bisa meresap nutrisi dengan baik atau unsur hara dengan baik. Karena tanah itu masam. Kalau di dunia manusia bau, di tanaman makanan. Jadi akar itu menghisap nutrisi. Seperti itu, paham? Nah, yang kedua, kita terakhir ini cabai. Nah, di depan mata kita ada tanaman cabai. Itu jenis cabai. Ayo kita kemari. Ini cabai rawit setan atau kaliber. Kaliber ini dia bisa berusia panen itu sampai 2 tahun. Lama ya Pak? Sampai 2 tahun. Dengan perawatan intensif, artinya perawatan bagus, pemupukannya bagus. Pokoknya pohon itu semuanya tercukupi, baik perawatan, penyiraman, pemupukan, bahkan alam lingkungan. Itu selama 2 tahun dan produksi terus menerus. Ini usia 75 hari. Ini baru awal berbuah. Harusnya buah ini lebat, karena di sini di kita itu terserang hama dan penyakit. Jadi kenapa dia agak merana kayak gini? Ini karena terserang hama. Hamanya yaitu trik tungau. Hama trik dan tungau. Dan kedua penyakitnya apa? Karat daun seperti ini. Ini karat daun. Kenapa? Itu kena karat daun, Pak. Ini seperti ini. Kuning ya Pak? Nah, ini lagi proses penyembuhan ya, pemulihan. Kemarin habis disemprot. Ini alhamdulillah sudah ada perbaikan. Ciri-ciri dia perbaikan, dia kembali lagi berwarna hijau seperti ini. Berwarna hijau. Awalnya seperti ini. Nah, pertanyaan bagus. Dipulihkan dengan insek dan fungisida. Jadi fungisida itu bertujuannya untuk mengendalikan jamur. Karat daun itu termasuk jamur, penyakit jamur. Kalau insektisida itu hama seperti tungau, titrit, dan kutu putih, banyak sebetulnya yang menyerang. Tapi di sini yang utama itu 3 itu, tungau, terit, sama kutu putih atau alias kutu kebul. Seperti itu. Nah, itu insektisidanya banyak, ada kandungan abamektin. Pokoknya yang hama, trip, tungau, trip itu abamektin, itu banyak produk-produknya. Ada Agus, ada Nukento, ada Bimolis, ada Abasel. Nah, kita tergantung aplikasi mana yang cocok di lahan kita. Nanti di rolling. Jadi insektisida itu jangan monoton itu terus, karena hama itu bisa kebal. Itu kalau pengendalian secara insek kimia. Bisa juga pengendalian secara organik, bisa pakai tembakau.
Tembakau, tahu tembakau? Banyak kan kita dapatkan dari tembakau putung rokok atau apa, nanti diendapkan di air selama 1 hari, lalu kita semprotkan. Tujuan tembakau apa? Untuk memandulkan hama tersebut. Jadi hama itu akan mandul. Rutinitas kita aplikasi 4 hari sekali, itu populasi hama akan berkurang sedikit demi sedikit bertahap. Gitu. Ya, paham? Ada yang bertanya? Ada. Nijar, Kalau ponnya namanya cabai apa Nijar? Cabe. Hah? Namanya apa cabe? Cabai apa namanya? Cabe memang gigi. Awit apa? Kembang. Jengkol, Pak. Ini belum matang. Tuh, kalau yang samping cabai Tahu rasanya cabe kayak apa? Masa ada Pak itu samping cabai. Adita, Nih. fungsinya tembakau tadi apa? Mandulkan. Mandulkan apa? Sama. Itu udah matang ya Pak? Ini udah matang seperti ini. Yuk makan yuk. Makan yuk. Makan yuk. Iya. Tapi dicuci dulu pakai sabun ya, karena ini habis kemarinnya habis disemprot insektisida. Jadi menetralkan insektisida itu dengan menggunakan apa? Sabun. Sabun yang banyak. Sabun. Baik sabun cucian piring, deterjen. Intinya sabun. Makanya kalau kita beli di pasar itu jangan langsung konsumsi. Kenapa? Kimia itu efektif itu 7 hari setelah penyemprotan. Kenapa dianjurkan dengan sabun? Tujuannya untuk melunturkan bahan aktif kimia tersebut. Karena secara kedokteran kimia kalau diserap rutin terus menerus itu tidak mudah terserap oleh darah. Makanya kalau orang kurang olahraga, kurang gerah, kurang mengeluarkan keringat, itu cenderung mudah penyakit kanker dan jantung karena akibat bahan kimia. Kenapa zaman sekarang orang sering kok kena penyakit jantung? Kenapa? Kurang olahraga pagi, kurang kena sinar matahari. Jadi disitulah penumpukan zat kimia. Nah lebih jelasnya itu dokter yang bisa jelasin. Saya cuma gambarin aja ya. Begitu. Ada yang mau coba nggak? Ya, coba yuk. Kurang nasi yang sambal Pak. Iya, kurang nasi Pak. Pakai gorengan. Kurang gorengannya Pak. Pakai itu Pak, akarnya nggak kuat ya, rabuk. Kenapa? Ini kan ada yang dipakai kayu dan ini ada yang enggak. Ya. Yang dipakai kayu itu akarnya buat atau masih rapuh? Sebetulnya harus wajib pakai kayu. Karena ini kan pengerjaan belum selesai. Baru sebagian. Kenapa? Semakin besar pohon cabai itu akarnya akar serabut, jadi tidak bisa menahan daun dan badannya berat, dia akan tumbuh. Itu wajib harus dikasih ajir atau batian. Bahasa Batangannya ajir. Apa lagi? Ya. Nah, ini ceritanya tumpang sari nih. Tumpang sari itu di mana satu lahan memiliki berbeda jenis tanaman. Satu lahan, artinya satu tempat. Itu ada 2 bisa 3. Nah, ini kita pakai 2. Kita memanfaatkan peluang yang kosong. Di sini kan kosong nih. Jarak tanam kan jauh. Jadi kita tanam kol. Kol itu usianya 4 bulan atau 120 hari. Nah, kita ini nanam nggak bareng, cabai pun nggak bareng, kol nggak bareng, makanya pertumbuhannya tuh gelombang. Ini ada yang usia 120 hari, ada yang usia 70 hari, dan bahkan ada usia 30 hari seperti ini. 30. Itu 30 hari. Dari persemaian 40 hari. Berarti kan 2 bulan lebih. Ya. Kita lanjut. Tanaman stek itu stek potong. Jadi perkembangan
menanam secara stek atau yang disebut secara tanaman vegetatif. Perbanyakan vegetatif bisa stek, bisa cangkok, bisa okulasi, bisa sambung susuan, macam-macam. Yang pasti tanaman stek itu tanaman yang diperlakukan. Tanaman yang diperlakukan. Dan tidak semua tanaman bisa di stek. Tanaman yang bisa di stek, jeruk pun tidak semua. Ada yang jeruk yang bisa tanam stek, ada yang tidak. Kalau yang ditanam stek, jeruk nipis, jeruk lemon, itu yang bisa ditanam stek, yang mudah. Tapi semacam jeruk Bali, jeruk Bimo itu tidak bisa ditanam stek. Itu bisa dilakukan dengan cara okulasi atau sambung. Nah, singkat ya, mangga tidak bisa tanam stek, dia harus diokulasi perbanyakan. Nanti kita belajar di sana sama-sama ya. Kita stek seperti ini. Ada yang mau coba? Silakan. Siap, saya. Masukkan tanah. Rio nih biasa nih. Sekam. Ya. Sama pupuk. Seperti ini ya. Itu Ini kohe. Itu bubuk kambingnya. Arang. Kohe kambing atau pupuk kambing. Itu kambing. Iya. Tapi ya udah. Berarti dulu masih fresh. Ini udah matang, ada sudah kering. Oh, ini kering. Masih ada baunya nggak? Kalau bahasa pertanian itu kering. Makan cokot dipegang sama Wildan. Artinya bakteri yang panas itu udah hilang. Baru-baru banget itu. Nah, dipadatkan seperti ini ya. Padatkan seperti ini agak padat. Lalu ditancapkan kira-kira 2 sampai 5 cm. Tancapkan seperti ini. Tuh, dan 5 cm. Jadi Dipadatkan sedikit ya, agak padat dikit. Udah jadi. Lalu disiram. Kita ditaruh di tempat teduh. Di tempat yang nggak ada sinar matahari, artinya boleh kena tapi sedikit. Jangan terlalu sinar matahari full. Kenapa? Kalau sinar matahari full, dehidrasi, artinya keluar cairan, dia menguap. Bahasa petaninya meluap, akhirnya mudah mati dan dia tidak akan bisa merangsang dengan akar. Nah, ada bantuan JPT perangsang akar yang secara alami itu namanya kandungan auksin. Kalau kimianya, nah yang alami yang mudah kita dapat, yang mudah kita sederhana kita dapat ya, yang sering kita pakai itu biasanya dia berada di bawang merah. Kalau di bahan baku pertanian ya bawang merah. Kalau kita pengen tanam ini cepat tumbuh, kita olesin dengan getah bawang merah. Jadi bawang merah dipotong, diolesin. Tapi kalau jenis ini tidak masalah. Biasanya itu yang kita pakai yang tanamnya agak sulit berakar. Kayak pucuk merah agak sulit berakar, kita pakai itu JPT itu, zat perangsang tumbuh akar. JPT itu zat perangsang tumbuh akar. Kalau mudah tidak usah kita tancap aja seperti ini. Nah, kita siram, taruh di tempat yang teduh. Seperti ini. Ya. Nah, dipadatkan lagi sedikit. Nah, sampai keluar dari sini ya air itu. Nah, seperti ini. Ya, ada yang mau nyoba enggak? Ya. Coba dong. Boleh. Ya, coba Nizar. Nizar mau nyoba katanya. Ya. Di sini kita langsung ke sana kumpul ya. Oh, yang tadi. Ya. Nizar. Ini jago banget. Ini keren banget. Kayak ngerauk nasi. Ngerauk nasi. Ya, ini juga Tai ini. Temen-temen juga jar. Topping. Pada tinggal jalan petani. Iya, petani nih, Dar. Oh, bicara sama gue jar. Penjadi PP lagi. Wih. Jago. Siram. Aduh, Jangan 1 MB. Oke. Dan semuanya. Luber. Apa? Anja. Yeay. Ke sana. Nijar hebat. Hah? Iya. Oke. Dah. Dah, taruh. Alvira langsung.
Oke, tetap cuci tangan. Rijal udah punya kerjaan sekarang. Kita kumpul ke tempat yang tadi. Oke, ya. Oke, kita mulai. Bagus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik semuanya, selamat datang di SMP 7 Jakarta di kebun kami, Kebun Agro Edu Wisata Cilangkap. Udah kenal semua kan nama kakak siapa? Anwar. Oke. Perkenalkan yang sebelah kanan nanti untuk edukasi tanaman hidroponik akan dijelaskan oleh siapa tadi namanya? Pak Agus. Tepuk tangannya dong buat Pak Agus mana? Oke. Nah, nanti untuk tanaman produktif, tanaman konvensional itu bakalan dijelaskan oleh Pak Ahmad Ali. Tepuk tangannya dong buat Pak Ahmad Ali. Oke, Kanor di sini cuma sebagai MC, gitu. Jadi nanti adik-adik semuanya tolong disimak, ya. Halo, halo, halo. Bisa nyimak? Yang di sebelah kanan Kanor bisa nyimak? Kedengaran suaranya? Jangan ramai sendiri ya. Tolong disimak ya nanti ilmunya ya. Jadi nanti bisa diterapkan di sekolah kalian. Untuk tanaman-tanaman yang bakalan dijelaskan oleh Kak Ahmad Ali dan Pak Agus. Oke, siap? Siap. Wah, lemes banget. Siap? Siap. Aus ya? Aus ya? Bentar lagi kita break habis penjelasan. Oke? Oke, kepada Pak Ahmad Ali saya persilakan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak mau menjelaskan bagaimana caranya pergerakan tanaman tes. Nah, oke. Apa? Gimana? Ya. Oke. Yang sebelah kiri kedengaran? Adik-adik semua. Oh enggak, ini tanaman. Halo? Ini tanaman apa? Cabai apa? Hah? Cabai rawit. Ini jenis cabai rawit kaliber. Jadi cabai kaliber ini usianya bisa mencapai 2 tahun produktif. Artinya masa produktif 2 tahun. Dari panen pertama usia tadi berapa? 120 hari sampai 2 tahun berikutnya. Nah, yang ini tanaman apa namanya nih? Hah? Tanaman apa? Apa? Mangga? Hah? Apa? Betul. Ini tanaman durian. Nah, ini adalah tanaman durian. Nah,
ini berasal dari biji. Ini berasal dari biji ditanam. Ini diperkirakan usianya 4 bulan. 4 bulan seperti ini. Nah, ini udah siap tanda-tanda kita mau kolasi. Ini bahasa pertaniannya dikenal dengan nama seedling. Seedling, tulisannya seedling, S-E-D-L-I-N. Seedling. Nah, ini namanya seedling. Ini mangga emang. Ini durian. Ini durian dari biji. Alias kita udah tahu nih. Ini durian. Kalau bahasa pertaniannya bahasanya durian sapuan. Artinya sapuan itu apa aja? Baik durian montong bijinya, durian setokong, durian lay lokal, macam-macam. Ada saking bisa. Jadi kita nggak tahu asal usul varietas jenis pohon seedling ini. Yang jelas ini benih dari sapuan. Sapuan itu bebas, durian apa aja. Yang terpenting atasnya. Kenapa sih durian harus diokulasi? Kenapa? Karena apa? Tujuan diokulasi atau ditempel, satu, mempersingkat waktu. Kalau tanaman nggak diokulasi atau disambung itu usia bisa mencapai 10 sampai 15 tahun baru berbuah. Yang disebut tanaman biji alias tanaman generatif. Generatif itu tanaman dari biji yang asli. Terkadang di usia 10 sampai 15 tahun kita menanam, terkadang tanaman itu tanaman laki. Bukan laki, wanita, tanaman laki. Jadi ketika dia berbunga, dia tidak akan pernah jadi, hanya kembang. Itu kan yang kita harapkan apa dari tanaman buah. Nah, kenapa harus diokulasi atau ditempel? Tujuannya mempersingkat waktu. Bahkan 2 sampai 3 tahun sudah bisa berbuah. Tapi pada umumnya tanaman 5 tahun baru berbuah. Umumnya ya, tapi terkadang 1-2 tahun setelah kita okulasi atau sambung bujuk itu bisa berbuah. Paham sampai di sini? Yang kanan paham? Nanti ada pertanyaan loh. Nanti pasti ada pertanyaan dari Paus Pak Anwar. Ya. Sekarang. Jadi tanaman bisa secara okulasi, sambung bujuk. Ini secara vegetatif ya, sambung bujuk, stek, cangkok. Tapi yang umumnya kita pakai okulasi dan sambung bujuk. Kenapa kita pakai okulasi dan sambung bujuk? Karena apa? Kita pakai itu, tanaman dari biji itu mempunyai akar tunggal, akar yang melaju ke bawah. Kenapa kita pakai dari biji, kita okulasi atau sambung? Tujuannya apa? Dia mempunyai akar tunggal. Alasannya kenapa akar tunggal harus kita pakai? Karena yang tujuan pertama itu agar kalau angin, hujan lebat, deras itu lebih kokoh dibandingkan cangkok atau stek. Karena stek tidak mempunyai akar tunggal. Tahu kan akar tunggal? Akar yang menuju ke bawah tuh. Itu buat tiang panjang. Kalau di dunia pembangunan tuh ceker ayamnya di bawah. Itu seperti itu. Harus ada cekernya. Kalau bangunan harus ada cekernya ya. Sama tanaman kan seperti itu. Karena tujuannya tanaman dari biji, tujuannya ya ada akar tunggal, hingga kalau ada angin besar, hujan deras, itu kemungkinan kecil untuk tumbang, itu kecil kemungkinannya dibandingkan yang mempunyai akar ke samping, tersier atau ke samping.
Kalau stek nggak punya akar tunggal, dia punya akar ke samping. Sama dengan cangkok. Yang di sini paham? Nah, sekarang jangan panggil bapak ya, panggilnya kakak, nggak apa-apa. Nah, adik-adik sama kok, sama kakak tuh nggak jauh beda umurnya ya. Nah, gimana? Nah, sekarang kita praktek ya. Cara gimana sih cara okulasi? Tahu kan okulasi? Okulasi itu menempel seperti ini caranya. Langkah pertama pakai plastik kena murah meriah. Jadi bahan bakunya kita pakai plastik. Sebetulnya tanpa plastik bisa. Kita pakai solasi, kita pakai silvik, itu bisa. Karena itu agak mahal. Kita cari yang murah ya. Lalu kita rawis seperti ini. Kita potong ya, potong berdiri seperti ini. Ini disesuaikan dengan ukuran tanaman. Misalkan tanaman yang kita mau okulasi 2 cm ya, 2 cm.